Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di Ruang Belajar. Punya banyak harta benda itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Namun, satu hal yang harus kita ingat. Belum tentu semua harta benda yang kita punya itu menunjukkan bahwa kita kaya. Bisa jadi, harta benda yang kita miliki hari ini punya potensi membuat kita semakin miskin. Kapan harta benda itu bisa membuat kita semakin kaya dan kapan harta benda itu justru menghadirkan kemiskinan untuk kita, itu tergantung pada jenis harta benda yang kita punya. Jika kita punya harta benda dalam bentuk aset, kita punya potensi bertambah kaya. Namun, jika sebagian besar harta benda yang kita punya sifatnya adalah beban, ini justru sebaliknya. Kita punya potensi semakin menderita, semakin miskin. Lantas, apa bedanya harta benda dalam bentuk aset dan harta benda dalam bentuk beban itu? Di video kali ini, secara ringkas, kita akan membahasnya. Untuk menilai harta benda apakah berbentuk sebagai aset atau justru sebagai beban, kita tidak dapat menjustifikasi hanya dengan melihat bentuknya. Namun yang harus kita cermati adalah dampak yang ditimbulkan pada saat kita memilikinya. Aset berdampak positif terhadap kehidupan kita. Sementara harta benda dalam bentuk beban justru sebaliknya punya dampak negatif terhadap kualitas finansial kita. Apapun benda yang kita punya, apapun sumber daya yang kita punya, apapun harta yang kita punya, jika keberadaannya punya potensi memberikan nilai tambah, menambah kekayaan kita, memberikan potensi income untuk kita, inilah aset. Keberadaannya punya dampak positif, memperkuat kondisi dan kualitas finansial kita. Sementara jika harta benda yang kita punya justru sebaliknya menghabiskan uang kita, menjadi beban untuk kita, menambah pengeluaran kita, mengurangi nilai kekayaan kita, maka di titik ini, inilah beban. Sebuah mobil yang kita punya, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa mobil itu beban atau aset, tergantung dampak yang ditimbulkan. Begitu juga sebuah rumah yang kita punya. Apakah rumah itu menjadi aset atau justru menjadi beban? Semua lagi-lagi tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Sebuah mobil bisa menjadi aset jika keberadaannya berdampak sangat positif terhadap kualitas kehidupan kita dan finansial kita. Jika keberadaan mobil itu membuat level finansial kita meningkat, membuat kondisi finansial kita semakin kuat, maka di titik ini mobil itu berdampak positif dan inilah aset. Namun sebaliknya, jika kondisi finansial kita semakin memburuk setelah punya sebuah mobil, pada titik ini, inilah pertanda bahwa mobil itu justru menjadi beban. Jika setelah punya mobil, pengeluaran kita semakin bertambah, sementara penghasilan kita tetap bahkan cenderung turun, maka di titik ini pertanda bahwa mobil bukanlah sebuah aset, melainkan sebuah beban. Jika untuk membeli bensin kita mengeluh, untuk melakukan servis kita bingung, bahkan untuk membayar pajak kita harus pinjam ke sana kemari, maka di titik ini artinya mobil bukanlah sebagai aset, melainkan sebuah beban. Pada akhirnya, ukuran yang tahu apakah ini aset atau bukan, apakah ini beban atau bukan, yang paling bisa menjustifikasi adalah diri kita sendiri. Apakah keberadaannya berdampak positif secara finansial atau sebaliknya. Perbedaan lain yang dapat kita lihat untuk menilai apakah harta benda kita adalah aset atau justru beban dapat dilihat pada nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Harta benda dalam bentuk aset punya potensi nilai ekonominya meningkat. Sementara jika nilai ekonominya semakin turun, ini menunjukkan bahwa harta benda itu punya potensi menjadi beban. Contoh sederhana, Anda membeli sebuah mobil. Setelah membelinya dengan harga 300 juta, kemudian 6 bulan kemudian Anda jual.
harganya turun menjadi 250 juta. Di titik ini, nilai ekonomi dari mobil yang Anda punya ini turun dari 300 menjadi 250 juta. Di titik ini, jika Anda menjual mobil itu hari ini juga, Anda kehilangan uang sebesar 50 juta. Jika kondisinya seperti itu, patut diduga harta benda yang Anda punya adalah beban. Namun, jika Anda membeli seekor sapi dengan harga 10 juta, kemudian 6 bulan kemudian kita jual dengan harga 15 juta, di titik ini, nilai ekonomi dari sapi yang kita punya itu meningkat sebesar 50%. Maka pada titik ini, inilah ciri patut diduga kuat bahwa harta benda yang kita punya itu adalah aset. Pertanyaan menariknya, apakah semua benda yang jika mengalami penurunan atau mengalami penyusutan dari sisi nilai ekonomi pasti adalah sebuah beban? Belum tentu seperti itu. Walaupun mungkin nilai ekonominya turun, tapi keberadaannya menghasilkan lebih banyak uang jika dibandingkan dengan penyusutannya, maka tetap saja benda tersebut kita sebut sebagai aset. Contoh, Anda punya mobil, kemudian mobil itu dipakai untuk usaha rental. Pada saat membeli dulu harganya 200 juta. Setelah dijual 3 tahun kemudian tinggal 90 juta. Di titik ini, nilai penyusutan yang dialami adalah sebesar 110 juta. Namun, dalam waktu 3 tahun, mobil tersebut menghasilkan uang mencapai 200 juta. Di titik ini, walaupun mengalami penyusutan, tapi nilai uang yang dihasilkan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penyusutannya. Pada kondisi inilah, mobil itu masih bisa kita anggap sebagai sebuah aset. Aspek lain yang harus dicermati untuk menilai sebuah benda, apakah sebuah aset atau justru sebuah beban, terletak pada potensi yang dihasilkannya. Aset punya potensi menghasilkan passive income, sementara beban punya potensi menghasilkan passive spending. Passive income adalah sebuah situasi dan kondisi di mana benda atau harta punya potensi menghasilkan uang untuk kita tanpa kita terlibat secara aktif di dalamnya. Misalkan Anda punya seekor sapi, kemudian dititipkan pada tetangga Anda. Setahun kemudian, sapi tersebut beranak menjadi 2. Pada titik ini, sapi itu telah memberikan passive income untuk Anda berupa tambahan uang yang dihasilkan dengan hadirnya seekor sapi sebagai anaknya. Atau contoh lain, Anda punya rumah, kemudian rumah itu dikontrak, maka pada saat rumah itu dikontrak, rumah itu memberikan uang untuk Anda. Ini adalah contoh lain dari passive income. Sementara benda dikatakan punya passive spending jika kita biarkan begitu saja, semakin lama nilainya semakin turun. Jika kita biarkan begitu saja, dia tetap membutuhkan uang untuk merawatnya. Sebagai contoh, sebuah mobil yang nggak kita gunakan untuk keperluan bisnis, setiap tahun kita harus membayar pajaknya. Selain itu, setiap tahun mobil itu harganya mengalami penurunan. Di titik ini, tanpa kita sadari, walaupun diam, mobil itu telah menghasilkan pengeluaran. Inilah passive spending, pengeluaran yang hadir tanpa kita sadari, yang hadir secara terus-menerus. Mobil baru yang harganya 250 juta setelah 3 tahun tinggal menghadirkan harga sekitar 150 juta. Maka dalam waktu 3 tahun, mobil itu menghadirkan passive spending sebesar 100 juta. Kita kehilangan uang sebesar 100 juta. Belum lagi kita harus membayar biaya servis, kita harus membayar biaya pajaknya. Katakanlah setiap tahunnya kita membutuhkan uang sekitar 8 juta untuk membiayai servis dan membayar pajak. Maka dalam 3 tahun kita telah mengeluarkan uang sebanyak 24 juta. Ini adalah ciri ketiga dari apakah sebuah benda dikatakan aset atau bukan. Lihat apakah benda itu punya potensi menghasilkan passive income atau sebaliknya punya potensi menghadirkan passive spending. Hal terakhir terkait dengan waktu. Ketika kita membeli aset, dalam jangka pendek dia tidak menghadirkan apapun.
dalam jangka panjang ia punya potensi memperkuat kondisi finansial kita. Dalam jangka panjang, orang-orang yang punya aset adalah orang-orang yang benar-benar akan kaya. Sementara ketika kita membeli harta benda yang merupakan sebuah beban, dalam jangka pendek kita akan terlihat kaya, seolah-olah kita adalah orang sukses. Namun dalam jangka panjang belum tentu seperti itu. Misalkan Anda membeli rumah atau Anda membeli sebuah mobil, dalam jangka pendek orang akan melihat Anda adalah orang yang sukses, walau belum tentu seperti itu. Namun jika Anda membeli sebuah saham atau membeli tanah pertanian, tidak semua orang tahu. Bahkan mereka kadang tidak menilai Anda sebagai orang sukses. Bisa jadi Anda justru semakin diremehkan karena seolah-olah nggak ada hasilnya dalam bekerja selama ini. Tapi dalam waktu 10 tahun kemudian, barulah orang akan tahu dan sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu punya nilai strategis yang sangat besar. Maka di titik ini, dalam jangka panjang ketika kita membeli aset, dampak positifnya baru bisa kita rasakan. Namun sebaliknya, jika kita membeli beban, dampak negatifnya juga baru terasa dalam jangka panjang. Inilah pembahasan ringkas tentang perbedaan antara aset dan beban. Mudah-mudahan kita lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial kita. Mudah-mudahan apapun harta benda yang kita putuskan untuk membelinya, itu adalah aset, itu adalah manfaat. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.